Udah kekuatan senyap, bagaimana kehadiran stoik menciptakan daya tarik magnetik. Tahukah Anda apa yang membedakan seseorang yang benar-benar magnetis dari orang lain di ruangan itu? Bukan penampilan mereka, bukan kata-kata mereka, bahkan bukan apa yang mereka lakukan. Itu sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang sama sekali dilewatkan oleh kebanyakan orang. Itu adalah cara mereka berada di ruang angkasa. Ada medan kekuatan tak terlihat di sekitar orang-orang tertentu. Anda merasakannya bahkan sebelum mereka berbicara, sebelum mereka bergerak, sebelum apapun terjadi. Dan saya akan memberitahu Anda persis apa itu, dan bagaimana Anda mengembangkannya, karena begitu Anda memahami ini, segala sesuatu tentang bagaimana Anda terhubung dengan orang lain akan berubah selamanya. Dengarkan baik-baik. Kebanyakan orang berpikir daya tarik dimulai dengan sentuhan fisik. Mereka berpikir pemanasan adalah sesuatu yang Anda lakukan dengan tangan Anda. Tetapi disitulah mereka sudah tersesat. Pemanasan yang sebenarnya, jenis yang menciptakan koneksi yang tak tergoyahkan, dimulai jauh sebelum kontak fisik apapun. Itu dimulai dengan energi Anda, kehadiran Anda, keadaan emosional Anda. Pikirkanlah, ketika Anda masuk ke sebuah ruangan dan Anda cemas, orang-orang merasakannya. Ketika Anda sangat membutuhkan pengakuan, orang-orang langsung merasakannya. Tetapi ketika Anda masuk dengan tenang, benar-benar mantap, tidak membutuhkan apapun dari siapapun, saat itulah orang-orang menoleh. Saat itulah orang-orang mendekat. Bukan karena Anda mencoba menarik perhatian mereka, tetapi karena ketenangan Anda sangat langka, sehingga secara alami menuntut perhatian. Inilah dasar dari energi stoik. Dan ini adalah bentuk daya tarik paling kuat yang ada. Sekarang, inilah yang sering disalahpahami orang. Mereka berpikir menjadi stoik berarti menjadi dingin, menjadi jauh, tidak menunjukkan emosi. Itu sepenuhnya terbalik. Stoikisme bukan tentang membunuh emosi Anda. Ini tentang menguasainya. Ini tentang merasakan semuanya secara mendalam, tetapi tidak dikendalikan oleh perasaan-perasaan itu. Dan kendali itu, itulah yang menciptakan kehadiran magnetis. Izinkan saya menggambarkan situasinya. Bayangkan dua orang dalam situasi yang sama. Seseorang yang mereka sukai lewat. Orang pertama menjadi gugup. Napas mereka menjadi dangkal. Mereka gelisah. Mereka berusaha terlalu keras untuk menjadi lucu atau menarik. Mereka mengisi setiap keheningan dengan kata-kata karena keheningan membuat mereka tidak nyaman. Apa yang terjadi? Emosi mereka yang mengendalikan segalanya. Kecemasan mereka terlihat jelas. Dan kecemasan itu langsung membunuh daya tarik karena mengkomunikasikan satu hal. Saya tidak mengendalikan diri saya sendiri. Sekarang, orang kedua. Situasi yang sama. Daya tarik yang sama. Tapi perhatikan apa yang terjadi. Mereka tetap tenang. Ketika semua orang terburu-buru, Anda melambat. Ketika semua orang mencari perhatian, Anda mengamati. Ketika semua orang beraksi, Anda hanya ada. Kontras itu membuatmu menonjol seperti mercusuar di tengah badai. Kamu tidak memainkan permainan yang sama seperti orang lain. Kamu beroperasi dari frekuensi yang sama sekali berbeda. Inilah mengapa daya tarik stoik membangun antisipasi yang begitu kuat. Orang-orang begitu terbiasa dengan interaksi yang cepat dan dangkal, sehingga ketika mereka bertemu seseorang yang bergerak lambat, yang berbicara lebih sedikit, tetapi dengan maksud, yang jarang menyentuh, tetapi dengan makna, seluruh sistem saraf mereka terbangun. Akhirnya, sesuatu yang berbeda. Akhirnya, sesuatu yang nyata. Mari kita bahas seperti apa sebenarnya hal ini dalam praktiknya, karena teori tidak berguna tanpa aplikasi. Kehadiran stoik yang sebenarnya muncul dalam momen-momen terkecil, itu ada dalam cara kamu menangani kontak mata. Kebanyakan orang menghindarinya karena terasa rentan. Mereka mungkin terlalu berusaha terlihat percaya diri. Tapi, orang yang tenang dan tabah, mereka melakukan kontak mata secara alami. Tidak menatap, tidak mendominasi. Hanya hadir. Menatap seseorang seolah-olah mereka satu-satunya orang di ruangan itu, tetapi tanpa rasa ketergantungan. Itu menciptakan rasa aman dan intensitas sekaligus. Kombinasi yang langka, itu ada dalam suara Anda. Ketika Anda berbicara perlahan, ketika nada suara Anda tenang dan stabil, ketika tidak ada tergesa-gesa atau kecemasan dalam kata-kata Anda, orang-orang akan lebih memperhatikan.
Mereka harus lebih saksama. Kata-kata Anda memiliki bobot lebih karena tidak diencerkan oleh energi gugup atau kata-kata pengisi. Setiap kalimat tersampaikan dengan tujuan. Itu ada dalam cara Anda menggunakan keheningan. Ini sangat penting. Kebanyakan orang takut akan momen-momen hening dalam percakapan. Mereka panik dan mengisinya dengan apapun yang terlintas di pikiran. Tetapi keheningan adalah tempat koneksi semakin dalam. Ketika Anda dapat duduk dalam keheningan bersama seseorang tanpa merasa canggung, Anda memberitahu mereka, "Saya nyaman di sini bersama Anda. Saya tidak perlu berakting. Momen ini sudah cukup." Dan izin yang Anda berikan kepada diri sendiri untuk diam, itu juga memberi mereka izin. Tiba-tiba kalian berdua hanya sekadar ada bersama. Dan itulah keintiman. Keintiman sejati. Itu ada dalam pernapasanmu. Saat kamu cemas, napasmu dangkal dan cepat. Saat kamu tenang, napasmu dalam dan lambat. Dan inilah yang luar biasa. Pernapasanmu memengaruhi sistem saraf orang lain. Saat mereka berada di sekitar energi tenangmu, tubuh mereka mulai meniru tubuhmu. Napas mereka melambat, bahu mereka rileks, kewaspadaan mereka menurun. Ini adalah biologi, bukan sihir. Saat kamu tenang, kamu membantu menenangkan mereka. Inilah bagaimana ketenangan stoik menjadi bentuk pemanasan yang paling andal. Bukan karena kamu melakukan sesuatu kepada mereka, tetapi karena kamu menciptakan wadah yang aman, di mana kerentanan menjadi mungkin. Sekarang mari kita bahas sesuatu yang penting. Yang kita bicarakan di sini bukanlah manipulasi. Ini bukan trik untuk mendapatkan sesuatu dari seseorang. Itu akan sepenuhnya menggagalkan tujuan. Manipulasi berasal dari kebutuhan, dari keinginan untuk mengambil sesuatu. Tetapi kehadiran stoik berasal dari kecukupan, dari tidak memiliki apapun untuk diambil, dan tidak ada yang perlu dibuktikan. Anda tidak mencoba merayu siapapun. Anda hanya hadir dalam ketenangan dan kekuatan Anda, dan keberadaan itu secara alami menarik. Inilah paradoks daya tarik. Semakin sedikit Anda mengejarnya, semakin banyak ia datang kepada Anda. Semakin sedikit Anda membutuhkannya, semakin banyak orang ingin memberikannya kepada Anda. Ketika energi Anda mengatakan, "Saya lengkap dengan atau tanpa Anda, tetapi saya memilih untuk berbagi momen ini dengan Anda," saat itulah orang merasa benar-benar dilihat dan aman. Mari kita gali lebih dalam apa yang saya maksud dengan keamanan emosional. Karena ini adalah fondasi tak terlihat dari semua hubungan yang hebat. Anda tidak dapat memiliki keintiman sejati tanpanya. Itu tidak mungkin. Dan keamanan emosional tercipta melalui bagaimana Anda menanggapi emosi, terutama emosi yang intens. Kebanyakan orang panik ketika keadaan menjadi emosional. Ketika seseorang mengungkapkan kerentanan, kebutuhan, atau ketidakpastian, respons tipikal adalah menarik diri atau mencoba memperbaikinya segera. Kedua respons tersebut mengkomunikasikan hal yang sama. Saya tidak nyaman dengan emosi Anda. Tetapi orang yang tabah, mereka tetap tenang. Mereka tidak panik. Mereka tidak menghakimi. Mereka hanya memberi ruang. Mereka mendengarkan dengan saksama tanpa perlu mengubah apapun. Dan itu menciptakan rasa aman yang mendalam.